Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, ini frekuensi nada D pada alat musik gitar sebesar 297 Hz. Diketahui FD itu sama dengan 297 Hz. Kemudian apabila perbandingan nada D dan E udah 7:30, berarti perbandingan frekuensi D dan frekuensi E itu sama dengan 27:30. Tinggal kita masukin. Kan yang ditanya itu adalah frekuensi nada E. Berarti yang ditanya itu FE-nya berapa? Dah, masukin pakai yang ini. FD per FE sama dengan 27/30. FD-nya masukin 297 Hz. 297 Hz per FE sama dengan 27/30. FE-nya pindah ruas, 30 sama 27 juga pindah ruas. Jadi nanti 297 Hz. Yang ini pindah ruas jadi kali 30, yang ini pindah ruas jadi bagi 27 sama dengan FE. Jadi FE sama dengan ini kira-kira kalau dipakein dihitung 330 Hz. Jadi jawabannya B. Coba kalian hitung sendiri. Nomor 6, nomor 7. Nomor 7 itu nomor 7 ini nggak ada hitungan. Peristiwa di atas menunjukkan bahwa bunyi memiliki sifat kalau kita bisa mendengar bunyi dari dua buah gelas yang dihubungkan dengan tali, maka sifat bunyi adalah merambat melalui zat padat. Jadi kalau semakin hampa ruangan, maka bunyi tidak akan terdengar. Seperti contohnya kalau kita ada di ruangan yang kedap udara, maka suara kita nggak akan kedengaran. Terus, jadi jawabannya A. Nomor 8. Nomor 8, dua sumber bunyi. A dan B dibunyikan secara bersamaan. Sumber bunyi A berfrekuensi 850 Hz, sedangkan sumber bunyi B berfrekuensi 1000 Hz. Apabila bunyi merambat pada medium dan suhu yang sama, pernyataan yang benar adalah, jadi nomor 7 tadi jawabannya A. Nomor 8, untuk bunyi itu rumusnya apa dulu? Rumus frekuensi bunyi yang ada senarnya itu F sama dengan 1/2L akar F per A kali rho. Masih ingat kan rumus yang ini? Nah, kita lihat sekarang di sini yang kita lihat frekuensi. Astagfirullahaladzim. Bukan ini rumusnya. Rumusnya itu adalah V sama dengan lambda F. V sama dengan lambda F. Apa hubungan antara V atau cepat lambat dengan frekuensi? Hubungannya adalah berbanding lurus. Jadi V atau cepat lambat itu berbanding lurus dengan frekuensi. Kalau dia berbanding lurus artinya apa? Artinya adalah semakin besar cepat rambat bunyi atau V, maka semakin besar frekuensinya. Nah, untuk hubungan antara lambda dengan frekuensi apa? Lambda dengan frekuensi berarti nanti nih kalau dipindahin lambdanya V per lambda sama dengan frekuensi. Apa hubungannya? Hubungan antara lambda dengan frekuensi adalah berbanding terbalik. 1/lambda sama dengan frekuensi.
hubungannya nih. Kalau dia kayak gini jadi gimana? Karena dia berbanding terbalik, berarti artinya semakin besar lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombang atau lambdanya, maka frekuensi akan semakin kecil. Contoh, kalau nanti lambdanya ada, misalnya lambdanya 2, 1/2, frekuensinya sama dengan kalau lambdanya 2 berarti frekuensinya sama dengan setengah. Tapi nanti kalau lambdanya lebih besar lagi, misalnya 4, berarti kan 1/4, frekuensinya sama dengan 1/4, gitu seterusnya. Jadi lebih besar mana? Kalau lambdanya 2 sama lambdanya 4, frekuensinya lebih besar mana? Lebih besar yang 2. Berarti apa? Semakin besar panjang gelombang, maka frekuensinya semakin kecil. Tapi semakin kecil nilai dari panjang gelombang atau lambda, maka frekuensinya akan semakin besar. Tuh, berbanding terbalik. Nah, di sini di soal itu ada frekuensi A adalah 850 Hz. Frekuensi A 850 Hz. Sedangkan frekuensi B 1000 Hz. Bagaimana hubungannya antara cepat rambat dulu ya? Cepat rambatnya berarti VA kan berbanding lurus dengan frekuensi. Berarti VA kalau dibandingkan dengan VB, maka VA lebih kecil daripada VB. Cepat rambat gelombang bunyi di A itu lebih kecil daripada cepat rambat gelombang bunyi di B. Bagaimana dengan lambdanya? Berbanding terbalik kan? Berarti kalau frekuensinya besar, cepat rambatnya panjang gelombangnya kecil. Berarti lambda A itu lebih besar daripada lambda B. Pelan-pelan kalian ingat, kalau semakin besar cepat rambat, maka semakin besar frekuensinya. Jadi kalau di sini frekuensi B besar, maka VB-nya juga besar. Kan ini FB, frekuensi B itu lebih besar daripada frekuensi A. Jadi nanti di sini cepat rambat di B juga akan lebih besar daripada cepat rambat di A. Tetapi beda dengan hubungan antara lambda atau panjang gelombang dengan frekuensi. Karena hubungan panjang gelombang dengan frekuensi adalah berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik berarti kalau panjang gelombangnya besar, frekuensinya kecil. Nah, di sini frekuensi A lebih kecil daripada frekuensi B. Jadi, panjang gelombang di A itu lebih besar daripada panjang gelombang di B. Paham? Nah, kalau sudah tahu kayak gini, yang ini jadi patokan sekarang untuk kita bisa cari ABC-nya. Yang pertama, yang A, nomor 8. Panjang gelombang bunyi A dan B sama. Panjang gelombangnya jelas berbeda, berarti salah. Yang B, cepat rambat bunyi A sama dengan cepat rambat bunyi B. Ternyata di sini VA lebih kecil daripada VB, salah. Terus apa lagi? Cepat rambat bunyi A lebih kecil daripada cepat rambat bunyi B. VA lebih kecil daripada VB. Yang C benar. Kita lihat yang D. Panjang gelombang bunyi A lebih kecil daripada panjang gelombang bunyi B. Panjang gelombang bunyi A lebih besar daripada panjang gelombang bunyi B. Jadi nomor yang D salah. Option D salah. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya C. Nomor 8. Terus nomor 9. Untuk nomor 9 kita pakai ini. Nomor 9. Dua senar A dan B memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Massa jenis senar A
400 kg per meter pangkat 3. Ini yang rumus yang tadi Ustazah tulis tapi salah itu. Rumus yang ini kita pakai. Oke. Pertama kita tulis dulu diketahuinya. Massa jenis senar A, berarti rho A itu sama dengan 400 kg per meter pangkat 3, sedangkan massa jenis senar B, rho B sama dengan 900 kg per meter pangkat 3. Saat dipetik, senar A mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 495. Frekuensi A sama dengan 495 Hz. Jika senar A dan B memiliki tegangan yang sama, tegangan berarti F. FA sama dengan FB. Terus apa lagi? Saat senar B dipetik akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi B. FB berapa? Yang ini F gaya, yang ini F frekuensi, F besar, F kecil. Kita ulang. Dua senar A dan B memiliki panjang dan luas penampang yang sama. LA sama dengan LB. Panjangnya sama, luas penampangnya sama. AA sama dengan AB. Luas penampangnya sama. Terus massa jenisnya sudah, frekuensi A sudah, FA sama dengan FB. Tegangannya yang ditanyakan adalah frekuensi B berapa. Pakai rumus yang tadi kita tulis. F sama dengan 1/2L akar F per A kali rho. Ini kita tinggal pakaiin perbandingan. Nanti di sini tulis F lagi. F sama dengan 1/2L akar F per A kali rho. Di sini F-nya kita tulis FB aja ya. FB, LB, FB, AB, rho B. Ini FA, LA, FA, AA, rho A. Tadi apa yang sama? Yang sama LB-nya, AA-nya juga sama. Panjang senar sama, luas penampangnya sama, tegangannya sama. Jadi sisanya apa? Sisanya tinggal FB per FA sama dengan, karena ini akar aja, jadi langsung aja kita tulis gini. Akar 1/2 rho B kali per 1/2 rho A. Yang ini naik ke atas, yang ini turun ke bawah. Ya iyalah, naik ke atas turun ke bawah. FB per FA sama dengan akar, berarti ini nanti jadinya 1 kali rho A. 1 kali rho A berarti rho A. Yang ini turun ke bawah 1 kali rho B, jadinya rho B. Ini sama dengan, tinggal kita masukin FB. FA-nya sama dengan 495 akar rho A itu 400, rho B 900. Ini sama dengan, kalau kita keluarin dari akar jadinya akar 400 20, akar 900 30. Ini FB per 495. Jadi FB sama dengan 495 kali 20 per 30. Ini dicoret. Ini kalau dihitung nilainya sama dengan 440 kayaknya. 330. Dihitung ini nilainya 330 Hz. D jawabannya. FB. Nih. Yang terakhir, soal nomor 10. Soal nomor 10. Senar gitar dipetik dan menghasilkan nada berfrekuensi 440 Hz. Diketahui
FA sama dengan 440 Hz. Jika kemudian senar diperpendek menjadi setengah kali semula, senarnya diperpendek menjadi setengah kali semula. Berarti LA-nya. LB itu sama dengan setengah kali semula. LA kan semula. Frekuensi nada yang dihasilkan senar saat dipetik. Yang ditanyakan adalah frekuensi B-nya, frekuensi keduanya setelah dipendekkan berapa. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya kita berpatokan sama rumus yang tadi. Rumus yang F sama dengan 1/2L kali akar F per A kali rho. Apa yang kita mau ambil dari rumus ini? Yang kita ambil adalah F sama L-nya. Kenapa? Soalnya di soal itu yang diketahui adalah frekuensi dan panjang senarnya. Berarti kita cuma ambil yang ini. Gimana sih hubungan antara frekuensi dengan panjang senar? Ternyata hubungannya adalah berbanding terbalik. Frekuensi hubungannya dengan panjang senar adalah berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik gimana jadinya? Jadinya kayak gini nanti. FA sama dengan 1/LA per FB sama dengan 1/LB. Ini kalau kita pindah ruaskan jadi FA per FB sama dengan ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Pindah ruas. LB per LA. Yang ditanya apa? Yang ditanya FB. Nggak apa-apa, tulis dulu. FA sama dengan 440 Hz per FB sama dengan LB sama dengan setengah LA. Setengah LA per LA. LA-nya dicoret, FB-nya pindah ruas, yang ini juga pindah ruas. Jadi 440 Hz. Yang ini pindah ruas jadi 0,5 sama dengan FB-nya pindah ruas ke sini. Jadi FB. FB sama dengan 4.400 bagi 5. Ya kan? Ini hilang koma, di sini berarti kan sama-sama dikali 10 atas bawah, biar hilang komanya. 4.400 bagi 5 sama dengan 880 Hz. Jadi jawabannya adalah A. Udah, itu aja. Sampai sini.